Alhamdulillah, alhamdulillahi waliyil muttaqin, nasiril muhsinin, wa huwal qailu fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً تُقِيمُ بِهَا الدِّينَ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ayyuhal muslimun, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan anugerahnya kita terlahir dalam satu negara yang kondisinya punya kekayaan alam yang tidak terhingga, yang masyarakatnya mayoritas adalah beragama Islam, dan semuanya ini tidak lain adalah karena perjuangan daripada pendahulu-pendahulu kita pada masa-masa yang lalu, baik di masa penjajahan maupun di masa mempertahankan kemerdekaan. Untuk diketahui anak-anak muda, Masjid Al-Ihsan ini adalah sebagai juga basic atau benteng perjuangannya para kiai dan santri. Ya, di antara kiai itu adalah ada Kiai Muhyiddin, ada yang mewakafkan masjid ini adalah Haji Ihsan, dan para pemudanya juga banyak dalam Laskar Hizbullah, kiainya dalam Laskar Sabilillah. Ini adalah wilayah pertahanan dari gempuran Belanda dan Inggris yang dibantu dengan orang-orang jajahannya, yaitu India, dengan peralatan yang luar biasa majunya, sementara kita belum punya apa-apa. Dan itulah perjuangan yang sebenarnya. Mereka rela memberikan apa saja yang dituntut dalam perjuangan, bahkan sampai dengan titik darah penghabisan. Juga masih banyak yang hidup tetapi juga cacat dan sebagainya. Itulah sebabnya dalam khutbah ini saya menyampaikan sebagai landasan pokoknya adalah firman Allah
di dalam Al-Quran yang berbunyi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Perjuangan tidak terminalnya memang. Sampai sekarang pun kita harus berjuang. Dalam hal ini Al-Maghfurullah Kiai Haji Ahmad Siddiq memberikan tafsiran dan makna jihad fisabilillah menurut Islam itu ada 5. Yang pertama adalah dalam artian perang fisik yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita sejak datangnya penjajah di Indonesia, yang kalau di tanah Jawa ini dipelopori oleh Raden Patah, yang diteruskan dengan anaknya Patiunus. Di negara-negara, di daerah-daerah lain juga ada, di Kalimantan, di Sumatera, di Aceh, sampai di Ternate. Di sana ada Raja Harun dan Raja Babola. Mereka tidak rela dengan adanya penjajah karena sadar mereka tidak akan mengambil kekayaan alam saja, tetapi juga ingin menggantikan Islam sebagai mayoritas agama bangsa Indonesia dengan agama yang mereka anut. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Karena Indonesia masih sangat sederhana keadaannya, perlawanan yang dilakukan sampai dengan 300 tahun lamanya itu tidak pernah menang. Dan kerajaan-kerajaan Islam di mana-mana sudah tidak ada di Indonesia ini. Tapi pejuang-pejuangnya tetap ada bersama dengan para kiai. Mereka masuk ke pelosok-pelosok membina santri dengan semangat jihadnya. Di sanalah mulai ada yang namanya pondok pesantren. Ini yang mungkin selama ini jarang terungkap ketika kita sekolah mulai SD zaman saya pada tahun 58 sampai dengan lulus SMA pada tahun 71 tidak terungkap. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Salah satu tokoh di antara yang memang harus diungkapkan dalam perjuangan Islam adalah seorang santri yang bernama Abdul Hamid. Beliau adalah putra daripada Hamengkubuwono III. Setelah mondok ke sana kemari, pada usia dewasanya Abdul Hamid membantu perjuangan kemerdekaan. Dia adalah lahir di Jogja, tepatnya di desa Tegalrejo. Mondoknya di Kiai Haji Hasan Basri, Gontor lama, bukan yang sekarang. Kemudian ngaji kitab kuning kepada Kiai Tat Sarjani, yang dilanjutkan kepada Kiai Baidawi di Bagelan, Bantul. Kitab Jalalain juga demikian, beliau mengkaji kepada beliau Kiai Haji Nur Muhammad. Demikian juga dengan kitab tasawufnya. Dia berjuang pada abad 13, abad 18, yaitu 1830 sampai dengan 1835. Dalam perjuangannya yang demikian gigih sampai 5 tahun lamanya, akhirnya beliau tertangkap dan kemudian dibuang ke Makassar, dan pada akhirnya wafat, dimakamkan di Makassar juga. Beliau adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Beliau adalah disebut pahlawan Gua Selarong. Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo alias Pangeran Diponegoro.
Sidang sholat Jumat rahimakumullah. Kalau ingin tahu siapa beliau sebenarnya, mungkin kita bisa datang ke Magelang, ke Museum Taman Kiai Langgeng yang merupakan museumnya di Ponorogo. Di sana ada pelana kuda, di sana ada sajadah, di sana ada sorban, di sana ada Al-Quran yang menandakan bahwa beliau adalah seorang Islam. Di sana bahkan ada kitab Fathul Qorib atau kitab Takrib. Beliau adalah berfaham Syafi'iyah, juga bertasbih. Artinya beliau adalah orang tasawuf yang amalia wiridnya juga tidak henti-hentinya. Itulah yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya ketika mempertahankan kemerdekaan, lahirlah generasi-generasi baru Islam dari pondok-pondok pesantren yang ditempa bertahun-tahun oleh para kiai di pondok-pondok itu harus keluar karena penjajah datang kembali pada tahun 45 itu. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, tidak gampang memang berjuang pada tahun 45. Saya masih sempat untuk bertanya pada yang ada di sini. Ketua takmir dulu adalah Pak Haji Abdullah Y dari Laskar Hizbullah yang akhirnya juga berlanjut menjadi TNI. Mertua saya sendiri juga Haji Muhammad Maksum yang ada di Gresik sana dari Laskar Hizbullah berlanjut TNI. Dan tugas terakhirnya ada di 521 Probolinggo. Sama juga dengan kakak misan saya yang asalnya adalah dari Tarapeta Blitar, santrinya Kiai Yasin Yusuf, yang akhirnya memberikan perlawanan, dukungan, pertahanan sampai di sini dan menikah dengan kakak misan saya. Dia adalah almarhum Bapak Kusman Jupri yang tugas terakhirnya adalah di tentara Batalion 514 Bondowoso. Kalau bukan kita sebagai orang-orang santri, orang-orang masjid dan orang-orang pondokan, tidak ada sekian tahun lamanya dari zaman-zaman itu, zaman Orde Baru yang sekian lamanya, zaman SBY nggak terungkap sama sekali. Alhamdulillah sekarang ini ada penghargaan, ada respon positif dari pemerintah yang sekarang, sehingga perjuangan itu ada makna yang sangat berarti bagi umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan dengan alat seadanya. Semua pemimpin-pemimpin nasional termasuk Presiden kita Bung Karno juga mengalami kebingungan. Ini terus bagaimana dan bagaimana. Beliau kemudian koordinasi dengan Kiai Hashim Asy'ari, kemudian beliau melaksanakan sholat, dan setelah itu dikatakan nanti akan kami sampaikan hasilnya dan maklumat yang harus kami sampaikan kepada semua santri-santri dan kiai-kiai terutama yang ada di Pulau Jawa. Akhirnya pada tanggal 22 Oktober itulah lahirnya maklumat resolusi jihad yang dikumandangkan oleh kiai-kiai NU. Hukumnya wajib bagi pemuda-pemuda usia 18 tahun sampai ke atas untuk melakukan perjuangan dan perlawanan terhadap penjajah yang telah datang lagi. Bung Tomo sebagai pahlawan nasional juga yang kita kenal dengan orasi-orasi semangatnya saat itu dalam kebingungan juga bagaimana kami menggerakkan putra-putra terbaik bangsa Indonesia ini dengan apa, walaupun ini sudah ada radio waktu itu,
Itulah sebabnya kemudian nasihat dari para kiai cuma satu, kamu bertakbir Allahu Akbar, kami di pondok-pondok akan menggerakkan santri-santri kami. Itulah sebabnya Bung Tomo yang dikenal sebagai orang abangan, kemudian dalam ajakannya berjuang melawan penjajah dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayyuhal muslimun, sidang sholat Jumat rahimakumullah. Sebagai generasi penerus sudah semestinya kita berterima kasih. Nek panjene ngerti agama, ngerti nek Allah ku pangeran kita tidak boleh diam di kegiatan-kegiatan itu yang masih berlanjut. Kalau kemarin peringatan kemerdekaan 17 Agustus, ini ada resolusi jihad, nanti November ada yang namanya Hari Pahlawan. Ini tidak boleh dilupakan. Karena Nabi mengatakan malam yaskurin nas lam yaskurillah. Kalau orang tidak mau bersyukur terhadap sesama manusia, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena hakikatnya kemerdekaan itu adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus rame no masjid ono sing jenenge sholawat kemerdekaan, ada tahlil kemerdekaan dan sebagainya, itu baik timbangane sing gak ngadakno. Wong yang ngono gak gelem syukur berarti gak syukur nang Gusti Allah. Nek gak syukur nang Gusti Allah, diazab ambek Gusti Allah. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayyuhal muslimun, sidang salat Jumat rahimakumullah. Itulah makna daripada jihad fisabilillah dalam artian perang fisik. Tapi kita sebagai pelanjut perjuangan kemerdekaan, kakek-kakek kita yang terdahulu yang sudah demikian berkorban, maka tugas kita selanjutnya terutama sebagai muslim adalah melanjutkan perjuangan itu dengan dakwah yang sebaik-baiknya. Para santri yang sudah pinter ojo meneng tok ae, kudu gelem turun nang gelanggang menyampaikan ilmu-ilmunya. Demikian juga kita yang punya rezeki. Dalam makna yang ketiga adalah bahwa yang namanya jihad adalah pengorbanan harta, tenaga dan pikiran. Masjid ini perlu diisi dengan orang-orang yang begitu, orang yang pikirannya jernih, ilmunya cukup, rezekinya juga ada. Bagaimana kita mengkoordinasikannya? Ada itu, bagaimana kita melihatnya? Kalau yang alim sudah jelas, dia harus bertabligh dan berdakwah, bertabligh dan berdakwah. Mergo nek wis pinter ngaji, gak gelem dakwah, gak gelem ngomong nang masjid, maka Allah juga akan tidak memberikan manfaat pada mereka. Asaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, sing paling disiksa menimna Gusti Allah dina kiamat adalah alimun la yantafa'ullahu bi ilmi. Jadi uang diparingi Allah ilmu tapi gak diparingi kemanfaatan ilmunya. Baik orang-orang ngerti agama maupun yang sains teknologi, semuanya itu dari Allah, harus dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan. Yang keempat, ini adalah untuk kita semuanya, adalah jihad dalam artian perjuangan batin, membina akhlak dan memerangi hawa nafsu. Jadi memang untuk ini adalah tempat kita semuanya, di sinilah posisi kita dalam kondisi yang negara sudah dalam keadaan seperti ini. Gak usah ngomong soro melarat, kalau ngomong soro melarat apa mana 50 tahun lalu yang mungkin dialami oleh ibu dan kakek-kakek kamu. Soroan mana, mangan beras putih angel. Nah saiki panjene wong kabeh gak gelem numpak sepeda biasa. Kabeh bermobil, bermotor. Arek SMP kabeh bermotor. Nek wis cabut gawe masih wedok-wedok bermobil.
Hatilah dengan pengacau yang merasa bahwa Indonesia adalah negara yang tidak Islami, Indonesia adalah negara yang tidak patut disyukuri. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Sekali lagi, yang penting adalah bagi kita semuanya dalam rangka mengisi kemerdekaan ini adalah perjuangan batin untuk membina akhlak kita dan juga memerangi hawa nafsu. Ojo terlalu kedonyan kaono lerene. Contohnya wis ana ndukur iku wong sing wis sugih-sugih donyane miliatan triliunan tapi modele kaya musang. Ambune wangi, omongane enak tapi entek-enteki pitik sak kandang dientekno kabeh. Jadi kalau bicara kalau apa enak tapi sebenarnya dia adalah menghabiskan banyak kekayaan daripada bangsa ini. Yang kelima, menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq bahwa perjuangan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga ini juga kita tidak boleh diam dalam keterbelakangan, kita tidak boleh diam dalam kemelaratan, maka kita harus punya semangat kerja yang tinggi. Soal rezeki apa dari Allah, bukan berarti ini semangat kerja tinggi esok sama bengi suwe mari ngono sugih durung mesti Allah negang ngersakno, tapi keberkahannya nanti ada. Timbangannya mau nyambut kene diluk duwe akeh tapi gak halal, nanti belakangan juga ada azabnya, kesengsaraannya, kekacauan dalam rumah tangganya. Jadi jangan dianggap nek soro misalnya kudu sugih, ya enggak lah ya. Jadi soal rezeki itu urusannya Gusti Allah, tapi kita tetap harus semangat bekerja dan berdoa. Kita yang baru bertobat biar gak tahu ngaji kayak cilik misalnya saiki yang ngono, kita harus belajar dan berdoa. Ada pengajian mau datang, ada pengajian mau mendengarkan, di mana sajalah, terutama di masjid kita ini biar lebih syiar ngaji mari ngono. Sekali lagi berdoa, ya Allah pangapunten kula mboten saged ngaji, boleh salah kula, salah bapak kula, pangapunten ya Allah bapak kula ibu kula lan kula piyambak, ngono wae kudune. Jadi sekali lagi jangan dianggap kalau sudah belajar yang kedua itu mesti pinter, mesti kudu api, sing nyambut gawe ini suwe mesti kudu sugih, sing enak-enakan gak iso sugih. Tidak, masalah rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya, karena itu adalah salah satu sifat jaiz dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat yang ditulis oleh mantan Rais Am PBNU Kiai Haji Ahmad Siddiq ini dan saya bacakan bahasa di sini adalah akan berikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semuanya dan keluarga serta masyarakat kita. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum biqaulihi fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wal malaikatil muqarrabin wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat hayatan thayyibah mubarakah fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jamilna bit taqwa wa akhrijna min dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Shalli imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuk. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha khiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.